Baik, terima kasih untuk tadi Pak Dirjen pertanyaan pertama tentang SOP, yang kedua mungkin secara teknis tadi ya Bu ya. Silakan kepada Pak Dirjen. Bapak Ibu semua, terima kasih Bu Gita sama Bu Retno ya dari Garut ya terkait dengan SOP Kartu Tani. Jadi sebenarnya itu sudah ada di SOP penebusan sebenarnya. Tadi yang terkait dengan Kartu Tani itu sebenarnya sudah disepakati begitu. Tapi memang tadi dasar hukum kenapa diminta Kartu Tani itu kan ada dari KPK tadi itu dan beberapa rentetan tadi itu. Ada kan yang kami sampaikan tadi. Nah, kita memang mengarah tentunya ke sana, mengarah ke Kartu Tani itu semua. Tapi itu yang saya sampaikan tadi, kalau itu ada kendala yang sebenarnya tidak bisa dikendalikan cepat, tidak bisa disolusi dengan cepat, harusnya tidak memilih jalan untuk berhenti. Maka ya silakan harusnya Pak Kadis, Bu Kadisnya ini harus aktif mengambil kebijakannya. Ya, padahal itu kan dibuat. Kalau itu nanti yang terkait dengan aplikasi yang pertanyaan Bu Retno misalnya seperti itu, ya nanti akan kami cek. Kalau itu tinggal diinfokan aja sebenarnya itu komunikasi dengan baik menurut saya. Jadi itu mandiri himbara semua, makanya saya bilang tadi sebenarnya saya pengen kalau ada kasus-kasus seperti ini, tolong segera dikomunikasikan. Pak Direktur Pupuk ada di sini kah? Saya pastikan dulu. Ada Pak Tommy? Pak Tommy ada di acara kita ini atau Bu Yanti? Ada Bu Yanti? Bu Yanti ada? Ada masuk di sini? Enggak. Oke, jadi gini, Bapak Ibu semua, minta tolong saya kalau bisa itu Pak Kadis, Bu Kadisnya menginfokan ke kita supaya kita bisa menindaklanjuti ke himbarannya. Maka tadi saya bilang komunikasi dengan himbarannya semua itu harus. Jadi tentu ya kita tidak ingin mendengar lah kalau misalnya tadi 2-3 hari selesai atau tahu 2 minggu nggak selesai, kita nggak ingin juga mendengar itu Bapak Ibu semua. Ya saya baru dapat info ini seperti ini, mohon nanti kalau perlu ada tertulisnya seperti apa supaya satu-satu bisa kita segerakan untuk menyelesaikan ini. Tapi intinya tadi Bapak Ibu semua, kalau di satu tempat itu mekanisme kartu tani belum bisa jalan 100% dalam artian yang tadi dengan segala kekurangan tadi, harusnya itu semua unsur yang tadi tentu adalah himbara, PI, dan kami di Kementan, Bapak Ibu semua di dinas dan ada di penyuluh, harusnya ini semua segera dikomunikasikan supaya tidak ada kendala. Tapi by WA juga boleh sebenarnya diinfokan kepada kami, ada Bu Yanti yang seharian, ada timnya berapa orang itu, rame itu, sungguhnya itu bisa dikomunikasikan dengan tim kita semua. Jadi mungkin itu respon saya Bapak Ibu semua. Dan saya sudah catat, dan tentu ini menjadi masukan kepada kami untuk mengkomunikasikan nanti dengan himbara semuanya terkait dengan kebijakan ini. Karena memang Bapak Ibu semua, tadi saya sampaikan, KPK meminta laporan rutin kita untuk tetap ini pelaksanaan atau progres pelaksanaannya kartu tani. Tapi manakala saya bilang tadi di tempat itu tidak bisa operate ini kartu tani, harusnya TPU besar itu masih bisa kita lakukan dari yang manual tadi saya bilang itu. Ya, saya kira gitu ya, Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Ada lagi pertanyaan dari yang online, yang dari online, boleh di spotlight panitia, ada pertanyaan yang dari online. Satu pertanyaan karena waktu kita sangat sempit. Satu pertanyaan secara online. Oh ya, dari Pak Guslan Abdullah dari PPF. Oh, sudah ya Pak ya? Oh, sudah pernah. Mohon maaf Pak Guslan, mungkin kepada sebentar. Ibu Khairunisa? Ibu Khairunisa dari Banten? Monggo Bu. Ya Bu. Terdengar suaranya Bu? Terdengar Ibu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kesempatannya, dalam kesempatan ini yang ingin saya tanyakan Pak Dirjen, kan kemarin kami berdiskusi dengan petani. Nah, sebenarnya bukan ini sudah pernah kami sampaikan dalam bentuk surat, Pak, mengenai SOP untuk penebusan pupuk subsidi bagi orang yang sudah meninggal pada pertengahan tahun penebusan ya, Pak. Karena banyak beberapa petani mengalami seperti itu, karena kan yang dipupuk itu lahan ya, Pak ya, bukan orang gitu. Jadi lahan itu masih digarap oleh ahli waris, namun karena tidak terdapat dalam dulu ERDKK atau alokasi yang saat ini, misalkan ada orang yang meninggal, nah itu belum ada Pak SOP-nya, sedangkan lahan itu masih digarap oleh ahli warisnya. Mohon kami juga sudah bersurat Pak, tapi belum ada jawaban mengenai SOP itu. Mungkin itu aja yang krusial yang kami tanyakan. Terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Khairunisa. Langsung Pak, silakan Pak Dirjen. Baik, nanti kami siapkan Bu SOP-nya. Jadi ya benar itu. Tinggal sebenarnya hanya verifikasi nanti kita butuhkan. Ya verifikasi bahwa benar dia ahli warisnya, kira-kira gitu. Jadi memang benar data-data kalau ada terjadi meninggal dunia pada saat pertengahan waktu atau pertengahan tahun seperti itu, ya harusnya benar. Jadi semua lahan sebenarnya yang kita support dengan pupuk subsidi. Ya maka intinya sebenarnya relatif kepada atau dasarnya adalah lahan. Siapapun yang mengelola itu gitu kan. Jadi kalau dia misalnya yang NIK yang terdaftar itu meninggal dunia, terus ada ahli waris yang masih menggunakan lahan misalnya gitu untuk berbudidaya sesuai dengan komoditas tadi, harusnya dia masih bisa terus. Nah di sini saya pikir nanti ada hanya untuk verifikasi saja itu, tapi tentu berarti laporannya harus segera supaya bisa kita inikan. Nanti SOP-nya kami buatkan Bu, kita siapkan dari PSV nanti itu. Saya kira itu. Makasih. Baik, terima kasih. Dengan sudah kita bahasnya 3 penanya, dua yang dari offline dan 1 dari online, maka berakhir pula sesi untuk materi kedua ini yang sudah berlangsung